Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini di sini kami dari kelompok Paralel Computing kelompok 11 kelas A akan presentasi tentang tugas kami. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tribina Angkara Murti dengan NIM 24 10 10 30 30. Ada Aulia dengan NIM 3033, ada Putri Dresti dengan NIM 3044, ada Dinda Yunistri dengan NIM 3047, dan saya sendiri Muhammad Rafikus Diarto dengan NIM 3059. Next. Oke, untuk slide ini bisa dijelaskan, lanjutkan teman saya. Silakan. Ada soal pertama, yaitu menghitung speed up dan efisiensi dari penerapan komputasi paralel yang telah dilampirkan pada MMP. Yang pertama ada speed up. Di sini ada T1 dan TP, di mana T1-nya adalah 1520. T1 ini merupakan execution time on a single processor, lalu TP adalah execution time on a processor system. Nah, speed up ini memiliki rumus yaitu T1 dibagi TP. T1-nya sama dengan 1520 dan T2-nya adalah 751. Maka hasil dari speed up-nya yaitu 2,02396804 atau kita bulatkan menjadi 2. Jadi didapatkan speed up yang kami peroleh pada laptop atau CPU kami dengan cores 2 dan logical prosesornya 2 yaitu 2. Next. Yang B yaitu efisiensinya. Efisiensi ini diperoleh dari speed up dibagi P. P ini adalah jumlah prosesor yang digunakan. Sehingga diperoleh 2. Dan logical prosesor yang digunakan yaitu 2, sehingga didapatkan efisiensinya adalah 1. Maka algoritma ini meningkatkan keefisienan sebesar 100% dari kerja biasanya. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Yakni pembagian beban komputasi pada contoh tersebut adalah satu baris matriks dikerjakan oleh core tertentu. Modifikasilah codingan tersebut sehingga berbeda dari contoh aslinya, analisis speed up dan efisiensi yang diperoleh. Jadi untuk analisis speed up sendiri, di sini untuk rumus speed up-nya ada T1 per TP, di mana T1 adalah waktu dengan satu prosesor dan TP adalah waktu dengan P prosesor. Untuk waktu dengan satu prosesornya ada 1794 dibagi dengan waktu dengan P prosesornya, yakni 872. Sehingga ketika dihitung diperoleh 2,0573 sekian, kemudian dibulatkan menjadi 2,1. Jadi didapatkan speed up yang kami peroleh pada laptop atau CPU kami dengan cores 2 dan logical processor 2 yaitu 2,1. Next. Selanjutnya untuk analisis efisiensi yang diperoleh. Jadi untuk efisiensi rumusnya di sini adalah SP, di mana SP ini adalah speed up tadi. Kemudian dibagi P, yakni jumlah prosesor yang digunakan. Untuk hasil speed up-nya tadi adalah 2,1 dibagi dengan prosesor yang kita gunakan adalah 2. Maka diperoleh hasil 1,05. Jadi dengan cores 4 dan logical processor 4 didapatkan efisiensi yaitu 1,05 yang berarti algoritmanya meningkatkan keefisienan 105% dari kerja biasanya. Oke, selanjutnya yaitu parallel processing pada Redixor. Pada bagian yang ketiga, problem algoritma yang dapat atau kita perlu diterapkan dengan menggunakan komputasi paralel. Nah, di sini sudah ada problemnya, di mana pada komputer biasanya itu merupakan mesin akses acak sekuensial
dan di mana catatan itu akan dikunci oleh beberapa bidang Redis sort yang nantinya akan digunakan. Nah, misalnya kita sebagai user ingin mengurutkan 3 tombol pada tombol bulan, tombol hari, dan tahun. Nah, user dapat membandingkan 2 catatan pada tahun, dan kemudian pada seri pada bulan, dan akhirnya pada tombol tanggal. Atau pengurutan data 3 kali ini menggunakan pengurutan Redis pertama pada tanggal, kemudian dilanjutkan pada bulan, dan yang terakhir pada tahun yang digunakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk berikutnya adalah metode itu digunakan di mesin sortir kartu yang memiliki 80 kolom, dan di setiap kolom mesinnya bisa melubangi 12 tempat. Penyortir kemudian diprogram untuk menyortir kartu tergantung tempat kartu yang telah dilubangi. Ini kemudian digunakan oleh operator untuk mengumpulkan kartu yang pertama dilubangi, kemudian diikuti oleh garis kedua, dan begitu seterusnya. Yang berikutnya adalah tahap penelitian. Sini ada dua. Yang pertama adalah perancangan sistem algoritma Redis sort, dan yang kedua adalah analisis sistem algoritma Redis sort, yaitu speed up dan efisiensi. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari hasil algoritma Redis sort dan juga analisisnya dengan memakai speed up dan juga efisiensi, kita memakai contoh bilangan bulat dan juga bilangan desimal. Yang bilangan bulat di sini ada datanya 100, didapatkan TP seperti hasil berikut dan DS-nya juga, dan lalu dimasukkan rumus dan didapatkan speed up 0,16 dan juga efisiensi. Untuk yang bilangan desimal, kita memakai banyak datanya 100, dihasilkan TP dan DS seperti ada di tabel. Lalu untuk speed up-nya ada untuk yang bilangan desimal 0,56 dan efisiensi 0,282. Untuk itu jadi seperti itu analisis dari algoritma speed up dan juga efisiensi dari algoritma Redis sort. Untuk selanjutnya bisa didemokan. Oke, baik. Selanjutnya di sini akan melakukan demonstrasi algoritma terkait sequential looping. Nah, pada bagian ini kita coba untuk melakukan run terlebih dahulu untuk menemukan hasil dari speed up atau TS-nya dan TP-nya. Oke, sebentar. Oke, pada nilai 2793 ini adalah hasil dari TS-nya. Kemudian untuk nilai atau hasil dari 1294 ini adalah nilai dari TP-nya. Nah, tiap-tiap nilai ini akan berubah setiap kita melakukan run, karena pada bagian ini itu kita menggunakan algoritma ini menggunakan dengan stopwatch. Jadi kita apabila melakukan run sekali, itu nilai atau hasilnya akan berubah setiap waktunya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya demo terkait sortnya. Nah, Redis sortnya maksudnya kita coba run. Nah, maka di sini akan didapatkan nilai dari perhitungan nilai terendah hingga nilai tertinggi. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih untuk demonya. Menambahkan ya, untuk kenapa yang tadi di run ketika sekuensnya berubah atau nilainya berbeda, itu tergantung dari kinerja prosesornya. Ketika semakin kecil nilainya, itu berarti prosesornya semakin cepat untuk merespon. Oke,
Sekian dari kami untuk presentasi tugas paralel computing kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.